Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-13. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Wiro Dadi pun kemudian mendekati pemimpin kelompok yang terluka itu. Dengan geram ia berkata, "Kau tidak boleh cengeng dan merajuk. Lukamu tidak seberapa. Karena itu kau harus menjawab pertanyaanku." Pemimpin kelompok yang terluka agak parah itu memang menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu akan dapat berbuat apa saja atas dirinya. Sementara lukanya masih saja terasa sakit. Apalagi jika orang-orang itu mulai menyentuhnya. Karena itu maka agaknya orang itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menjawab setiap pertanyaan jika ia dapat melakukannya. Ternyata Ki Wiro Dadi itu pun bertanya, "Kisanak, yang lebih menarik perhatian adalah gadis-gadis yang dikorbankan oleh orang-orang sesat itu. Mungkin anakku akan dapat digolongkan di antara gadis-gadis yang barangkali memenuhi atau hampir memenuhi syarat itu. Atau seandainya tidak, kalian dapat berbohong meskipun kalian pernah menyanggahnya. Apakah Kisanak tahu di mana gadis-gadis itu harus diserahkan? Jangan membuat darahku mendidih dengan jawaban-jawaban cengengmu." Pemimpin kelompok yang terluka itu berdesah. Rasa-rasanya tangan Ki Wiro Dadi telah meraba tubuhnya. Dengan suara bergetar orang itu menjawab, "Tidak ada gunanya aku mengatakannya. Mereka tentu sudah menyingkir." Suara Ki Wiro Dadi menjadi lebih keras. "Aku tidak peduli apakah mereka menyingkir atau tidak menyingkir. Tetapi di mana kau sering menyerahkan gadis-gadis itu? Baik kepada pedagang gadis-gadis yang dijual kepada orang-orang yang tidak beradab karena nafsunya yang mencekik kesadaran kemanusiaannya, maupun mereka yang tidak beradab karena mengorbankan gadis-gadis untuk persembahan ilmu sesat itu." Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Namun Ki Wiro Dadi benar-benar telah menepuk bahunya, perlahan-lahan saja. Namun rasa-rasanya jari-jari Ki Wiro Dadi itu sudah siap menusuk luka-luka di tubuhnya. Akhirnya pemimpin kelompok itu tidak merasa perlu lagi untuk berbohong. Agaknya ia tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu maka ia pun telah menceritakan kemana gadis-gadis itu telah dibawa. Sekelompok orang telah menunggu di padukuhan terpencil di pinggir kali Pepe. Mereka dibawa dengan pedati ke tempat yang tidak kami ketahui. Kami hanya tahu arahnya, meskipun kami tidak tahu kemana. Mereka dibawa ke arah kemana? Bertanya Ki Wiro Dadi. Menelusuri kali Pepe, jawab orang itu. Bukankah kali Pepe bermata air di kaki Gunung Merbabu? Bertanya Ki Wiro Dadi dengan kening berkerut. Iya, meskipun masih agak jauh, jawab orang itu. Mereka tentu gadis-gadis yang dijual belikan di antara orang-orang kaya yang tidak beradab itu. Tetapi apakah kau tahu tentang gadis-gadis yang akan dikorbankan itu? Bertanya Ki Wiro Dadi pula. Kami menyerahkan mereka di tempat yang agak jauh, jawab orang itu.
Di mana? Cepat katakan. Ki Wirodadi mulai membentak. Tangannya mulai mencekam kulit pemimpin kelompok yang menjadi semakin cemas itu. Kau tentu tahu, anakku telah dibawa kemana? Pemimpin kelompok itu mulai mengerang. Tulang-tulangnya mulai terasa sakit karena cengkraman Ki Wirodadi. Meskipun tidak pada lukanya, jika Ki Wirodadi itu ingat bahwa tubuhnya terluka, maka luka itu akan dapat dimanfaatkannya. Karena itu pemimpin kelompok itu tidak menunggu tubuhnya menjadi sangat kesakitan. Apalagi ia sadar bahwa akhirnya ia akan berbicara juga, karena orang-orang padukuhan itu akan dapat berbuat apa saja atas mereka. Cepat katakan, bentak Ki Wirodadi. Yang aku tahu, gadis terakhir itu memang dibawa ke hutan Jatimalang. Jawab orang itu. Apakah di hutan Jatimalang ada tempat untuk mengorbankan gadis-gadis? Alas persembahan atau apa? Bertanya Ki Wirodadi. Orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu, tetapi aku kira korban itu tidak diserahkan di hutan Jatimalang. Di mana? Desak Ki Wirodadi yang jantungnya menjadi bergejolak. Tetapi adalah tidak diduganya sama sekali bahwa Manggada, anak muda itu, berkata kepada pemimpin kelompok yang tertawan itu, kesempatanmu tinggal sedikit. Selagi kau masih hidup, kau akan dapat mengurangi kesalahanmu. Tetapi jika kau sudah mati, hal itu tidak akan dapat kau lakukan lagi. Pemimpin kelompok itu memandang Manggada dengan wajah yang tegang. Namun Manggada tidak menghiraukannya. Ia masih berkata selanjutnya, Kisanak, kau batasi pengertian hidupmu dengan hidup kewadakan. Kau sama sekali tidak mau serba sedikit memikirkan hidup yang lain, kehidupan yang kekal tanpa batas. Orang itu termangu-mangu, sementara Manggada berkata pula, jika kau mau, kau dapat mengurangi kesulitan di hari-hari yang abadi. Agaknya waktumu memang tinggal sedikit. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, satu cara yang sangat baik untuk memaksa seseorang berbicara. Anak muda, bagiku pengertian seperti itu sudah lama terkubur bersama pengertianku tentang baik dan buruk. Setiap orang telah mengerti bahwa orang-orang seperti kalian ini telah melemparkan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya, karena kalian telah diperbudak oleh nilai-nilai yang sebenarnya tidak berarti. Nilai-nilai duniawi yang diwarnai oleh tentang keping-keping uang. Karena kau mengira dengan uang segala-galanya dapat dicapai. Tetapi kau tahu bahwa uang itu tidak dapat membebaskanmu sekarang. Juga kawan-kawanmu. Uang itu tidak akan membangunkan kawan-kawanmu yang telah mati, yang telah mulai menjalani hidup langgengnya. Kau dapat membayangkan kehidupan yang bagaimanakah yang akan mereka jalani itu. Padahal kehidupan itu tidak akan dibatasi oleh waktu. Kau tidak akan dapat membeli suatu bentuk kehidupan langgeng dengan uang yang dengan susah payah kau kumpulkan, bahkan dengan mengorbankan martabat kemanusiaanmu. Berkata Manggada. Orang itu termangu-mangu sejenak. Bahkan Ki Wirodadi pun menarik nafas dalam-dalam. Mula-mula ia akan mempergunakan kekerasan untuk memaksa orang itu berbicara. Namun akhirnya ia menunggu apa yang akan dikatakannya kemudian. Orang yang terluka itu menunduk dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku juga mempunyai seorang anak laki-laki sebaya dengan kau anak muda. Tetapi seperti aku, mata batinnya telah tertutup rapat-rapat, sehingga ia tidak dapat melihat apapun selain kepentingan diri sendiri. Tetapi itu bukan salahnya.
ia memang hidup dalam dunia seperti itu. Mungkin masih ada kesempatan lain buat anakmu. Sekarang, apakah kau akan mengurangi beban penderitaanmu di masa langgeng? Atau justru kau ingin menambahinya dengan penderitaan di saat menjelang hari terakhirmu? Jika selama hidupmu kau mendambakan kesenangan dengan berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun juga, maka di saat kematianmu sama sekali tidak tercermin akan hasil usahamu itu. Bahkan mayatmu akan dilemparkan begitu saja ke lubang kubur tanpa upacara besar-besaran sebagaimana seorang yang kaya raya, berkata Manggada. Namun demikian, betapa nistanya kematianmu, kau masih mempunyai harapan untuk satu kehidupan yang baik di masa kekal. Sudahlah anak muda, berkata orang itu. Kau telah menimbulkan persoalan tersendiri di dalam dadaku. Sekarang terserah kepadamu, tetapi jika kau dapat membantu menemukan anak gadis Ki Wirodadi, maka kau sudah berusaha mengurangi kepahitan langgeng itu, berkata Manggada. Orang itu ragu-ragu, namun tiba-tiba kawannya yang lemah berkata tersendat, Kisanak, biarlah aku dibunuh oleh kawan-kawanku. Tetapi kata-katamu mempengaruhi perasaanku. Dengarlah, gadis-gadis itu dari hutan Jatimalang telah dibawa ke kaki Gunung Kelut. Kaki Gunung Kelut. Wajah Ki Wirodadi menjadi tegang. Iya, tetapi kami tidak tahu di manakah penyerahan korban itu dilakukan. Tetapi menurut pendengaran kami, mereka memerlukan seorang gadis di setiap bulan purnama. Mereka harus mengorbankan sampai batas tertentu sebelum mereka berhasil mencapai sesuatu, berkata orang itu. Ki Wirodadi menggeram, namun orang itu justru nampak ragu-ragu. Katakan, atau kau takut kepada pemimpin kelompokmu itu? Jika ia menghukummu karena ia menganggap kau berkhianat, maka hukuman yang akan diterimanya adalah 10 kali lipat, berkata Ki Wirodadi. Tetapi pemimpin kelompok itu menggeleng. Katanya, aku tidak akan menyalahkannya. Seandainya ia tidak mengatakannya, maka aku sudah berniat untuk mengatakan. Ternyata bahwa pendapat anak muda itu telah mempengaruhi perasaanku. Agaknya orang itu juga terpengaruh oleh pendapat anak muda itu, sehingga ia merasa bahwa bebannya akan menjadi lebih ringan. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia menjadi semakin kasar. Manggadalah yang kemudian berkata, katakan, apa yang kau ketahui kemudian? Tidak ada lagi yang aku ketahui. Tidak seorang pun yang mengetahui selain orang-orang mereka. Di manakah letak korban itu mereka serahkan? Kami pun tidak tahu cara apakah yang mereka pergunakan untuk menyerahkan korban itu. Apakah mereka dibunuh, atau diserahkan kepada seseorang, atau diumpankan kepada seekor binatang, berkata orang itu. Ki Wirodadi menggeram. Hampir tanpa dapat menguasai dirinya, ia bertanya, sejak anakku hilang, apakah bulan pernah purnama? Orang yang telah menceritakan apa yang diketahuinya itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba Ki Wirodadi yang menjadi sangat cemas itu meloncat menerkam orang itu. Sambil mengguncang tubuhnya yang lemah, Ki Wirodadi membentak, katakan, apakah sejak anakku hilang, bulan pernah purnama? Orang itu menjadi bingung. Karena itu maka ia tidak segera dapat menjawab. Manggadalah yang kemudian berkata, kita harus segera berbuat sesuatu. Ternyata gadis-gadis itu dibawa kedua arah yang berbeda, juga kepentingannya yang berbeda. Ki Wirodadi tiba-tiba saja tubuhnya merasa gemetar.
Bahkan ia hampir tidak dapat menguasai dirinya oleh kegelisahan dan kecemasan. Sementara itu Laksono pun berkata, "Kita harus berusaha menelusuri jalan yang pernah mereka tempuh. Setidak-tidaknya sampai ke hutan Jatimalang. Kemudian kita harus berusaha menemukan arah perjalanan yang cukup panjang sampai ke kaki Gunung Kelut. Satu perjalanan yang panjang. Kita harus benar-benar siap lahir dan batin." Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Perjalanan kita pulang memang tertunda, tetapi aku kira perjalanan ini akan berarti bagi kita, meskipun kita harus menyadari bahwa kemungkinan paling buruk dapat terjadi." Laksono mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian mendekati orang yang lemah itu sambil berkata, "Tunjukkan kepadaku ancer-ancer untuk sampai ke tempat itu." Bahkan bukan saja orang itulah yang telah memberikan ancer-ancer, tetapi pemimpin kelompok yang terluka itu pun telah ikut pula memberitahu, sadar atau tidak sadar. "Terima kasih," berkata Laksono kemudian. "Kita akan melacak orang-orang berilmu sesat itu, tetapi kalian tidak boleh mengatakannya kepada siapapun juga, bahkan kepada Ki Demang atau siapapun yang memeriksa kalian tentang rencana kami. Jika rencana kami menyelamatkan gadis itu gagal, akan sia-sialah usaha kalian untuk mengurangi panasnya api yang akan membakar hidup kalian yang kekal mendatang." Para tawanan itu mengangguk-angguk. Justru pemimpin kelompok yang tertawan itulah yang menyahut, "Kami berjanji, mudah-mudahan kalian dapat berhasil." Demikianlah, maka kedua anak muda itu bersama Ki Wirodadi telah meninggalkan para tawanan itu. Mereka kembali memasuki ruang dalam Banjar. Untuk beberapa saat mereka berbincang. "Sebaiknya kita tidak membawa orang lain," berkata Manggada. Ki Wirodadi termangu-mangu. Namun katanya, "Apakah kita akan mampu mengatasi kesulitan yang dapat timbul dalam perjalanan kita? Jika kita mempunyai kawan lebih banyak, maka kita akan menjadi semakin kuat. Tetapi perjalanan kita tentu akan lebih mudah dikenali. Semakin banyak orang yang terlibat, maka akan semakin cepat kehadiran kita diketahui oleh orang-orang yang beraliran sesat itu," berkata Manggada. "Bukankah kita belum mengenal kekuatan mereka?" bertanya Ki Wirodadi. "Jika jumlah mereka tidak terlawan, maka itu akan berarti bahwa kita akan terperosok ke dalam kesulitan yang lebih dalam." "Memang mungkin sekali, tetapi bagaimana jika perjalanan kita merupakan usaha penyelidikan lebih dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah? Justru karena kita belum tahu seberapa besar kekuatan yang akan kita hadapi. Jika sekiranya kita memang tidak akan mampu mengatasinya, maka kita akan membuat perhitungan lain," berkata Manggada. "Apakah kita tidak akan terlambat?" bertanya Ki Wirodadi. "Memang banyak kemungkinan dapat terjadi, Ki Wirodadi," sahut Laksono. "Tetapi kita memang harus berhati-hati. Seandainya kita membawa terlalu banyak kawan, maka selain akan mempermudah pengenalan mereka terhadap kita, juga belum tentu bahwa kita akan dapat mengimbangi kekuatan mereka, karena kita memang belum mengetahuinya." Ki Wirodadi mengangguk-angguk, tetapi kemudian katanya, "Jika demikian, kita harus dengan segera berangkat ke hutan Jatimalang sesuai dengan petunjuk orang-orang yang tertawan itu. Kemudian kita harus segera membuat rencana yang lebih terperinci." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya, Laksono berkata, "Kita berangkat besok. Hari ini kita akan mempersiapkan senjata-senjata yang kita perlukan." "Senjata apa?" bertanya Ki Wirodadi. "Dalam tugas seperti ini, akan lebih berarti bagi kita jika kita mempergunakan senjata-senjata lontar yang kecil," jawab Laksono. "Tetapi aku tidak tahu apakah Ki Wirodadi sering mempergunakannya atau tidak."
Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku mengenal senjata sejenis itu, tetapi aku tidak memilikinya meskipun ada beberapa buah pasar di rumah." "Pisau-pisau kecil?" bertanya Laksono. "Juga tidak ada," jawab Ki Wirodadi. "Aku hanya mempunyai 1-2. Laksono mengangguk-angguk, namun ia masih bertanya, "Apakah Ki Wirodadi tidak tahu di manakah kita dapat mencari senjata semacam itu? Apakah Ki Wirodadi tidak mempunyai 1 atau 2 orang kenalan yang mampu membuat senjata-senjata kecil seperti itu?" Ki Wirodadi mengangguk-angguk sambil merenung. Ia berkata, "Mungkin ada. Aku mengenal seseorang yang dapat membuat pisau-pisau terbang sebagaimana kau maksud. Juga jenis senjata-senjata kecil yang lain." "Kita pergi ke rumah orang itu, Ki Wirodadi," sahut Laksono. "Tetapi kita harus memberikan kesan bahwa kita tidak akan segera mempergunakannya. Orang itu tidak boleh menjadi curiga bahwa kita membeli banyak senjata kecil untuk kita pergunakan di hari berikutnya." "Aku mengerti," berkata Ki Wirodadi. Namun ia pun kemudian berkata, "Tetapi aku tidak terbiasa mempergunakan senjata seperti itu." "Kalau kita bertempur dengan banyak lawan, senjata seperti itu akan sangat berguna," jawab Laksono. "Mungkin aku harus melatih diri, tetapi waktu kita terlalu sempit untuk itu," berkata Ki Wirodadi. "Sebaiknya kita lihat dahulu senjata-senjata itu. Apakah kebetulan ada persediaan atau tidak? Jika ada, hari ini Ki Wirodadi akan berlatih. Mungkin juga malam nanti sampai menjelang pagi," berkata Laksono. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun kemudian telah meninggalkan Banjar. Seperti dikatakan oleh Ki Wirodadi, maka mereka pergi ke rumah seseorang kenalan dari Ki Wirodadi yang terbiasa membuat senjata-senjata jenis kecil seperti itu. Orang itu memang bertanya kepada Ki Wirodadi, "Bukan kebiasaan Ki Wirodadi mengambil senjata-senjata kecil dari aku, bahkan baru kali ini." "Aku pernah melakukannya," jawab Ki Wirodadi. "Tetapi sudah tentu bukan sesungguhnya," jawab orang itu. "Beberapa contoh senjata itu tidak berarti apa-apa. Tetapi nampaknya Ki Wirodadi benar-benar akan mengambil seperangkat senjata jenis kecil itu." Ki Wirodadi tertawa. Katanya, "Bukan untuk aku, tetapi Kisanak. Bagaimana jika seperangkat senjata kecil ternyata mendapatkan pasaran di satu tempat? Apakah dengan demikian setiap pesanan aku akan mendapatkan bagian?" "Oh," orang itu tertawa pula. Katanya, "Hehehe, tentu, aku tidak akan melupakan Ki Wirodadi. Jika yang dimaksudkan Ki Wirodadi, senjata-senjata jenis kecil itu akan menjadi barang dagangan, maka aku akan mempersilahkan Ki Wirodadi membawa saja setiap jenis seperangkat." Ki Wirodadi tertawa. Katanya, "Kami akan membelinya. Kami sendiri akan memiliki sementara. Mungkin kami dapat menawarkan kepada orang lain." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku percaya Ki Wirodadi tentu mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang yang bergerak di bidang olah kanuragan." Demikianlah, maka Manggada, Laksono dan Ki Wirodadi sendiri memang membeli seperangkat senjata-senjata kecil itu dari jenis pisau belati yang kecil-kecil. Namun Manggada dan Laksono juga
membeli sepasang pisau belati yang panjang. Karena itu, ketika mereka meninggalkan tempat itu, maka Manggada, Laksono, dan Ki Wirodadi telah mengenakan ikat pinggang yang penuh dengan pisau-pisau belati kecil mengelilingi lambung. Kemudian di sebelah menyebelah tergantung 2 buah pisau belati panjang yang dapat dipergunakannya sebagai pedang. Dari tempat itu, ketiganya telah singgah di rumah seorang pembuat busur yang baik. Manggada dan Laksono ternyata memerlukan masing-masing sebuah busur. Endong tempat anak panah yang khusus digantungkan di punggung itu, tidak di lambungnya. "Apakah demikian banyak kita membawa senjata?" bertanya Ki Wirodadi. "Kita akan menjadi pemburu di hutan Jatimalang. Seandainya tiba-tiba saja kita bertemu dengan mereka, maka mereka akan menyangka bahwa kita sedang berburu," jawab Manggada. Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Ia sendiri sudah mempunyai sebuah busur yang baik dan sejumlah anak panah serta endongnya yang juga dibelinya di tempat itu beberapa waktu yang lalu. Tetapi ia benar-benar mempergunakannya untuk berburu. Pada itu, di sisa hari yang ada, Ki Wirodadi telah belajar mempergunakan senjata-senjata kecil. Sebagai seorang yang memiliki ilmu kanuragan, maka ia tidak terlalu banyak mengalami kesulitan karena pada dasarnya ia telah mampu mempergunakan. Namun bukan menjadi kebiasaan, tetapi sesuai dengan pertimbangan kedua anak muda itu, maka senjata-senjata kecil itu ternyata memang dirasa perlu, apalagi jika mereka harus melawan sekelompok orang dalam jumlah yang besar. Dari Manggada dan Laksono, Ki Wirodadi belajar bagaimana mereka harus menghadapi lawan dalam jumlah yang besar, bagaimana mereka harus menghindar dan menyerang dengan mempergunakan senjata-senjata kecil itu. Ketika malam menjadi larut, maka mereka pun berhenti berlatih. Sambil tersenyum, Ki Wirodadi berkata, "Ternyata Angger berdua memiliki sesuatu yang sangat berharga bagiku. Meskipun Angger berdua belum mempunyai pengalaman yang cukup luas, namun bekal yang kalian bawa dari perguruan kalian terlalu banyak dibandingkan dengan pengalamanku yang terhitung cukup panjang." "Bukan apa-apa, Ki Wirodadi. Dorongan untuk mendapatkan pengalaman telah melibatkan kami dalam beberapa hal yang sebenarnya memang tidak perlu kami campuri. Tetapi kini persoalannya sudah lain. Kami tidak sekedar ingin mendapatkan pengalaman, karena persoalan gadis-gadis yang hilang itu bukan sekedar persoalan-persoalan kecil yang dapat dimanfaatkan. Namun persoalan itu adalah persoalan yang bersungguh-sungguh karena telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, maka kami telah melibatkan diri dengan penuh rasa tanggung jawab," jawab Manggada. Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Katanya, "Setiap kali aku hanya dapat mengucapkan terima kasih karena aku tidak mempunyai cara lain untuk menyatakannya." "Sudahlah," berkata Manggada. "Setiap orang mempunyai kewajiban serupa itu. Yang kami lakukan juga sekedar memenuhi kewajiban." Di sisa malam itu, maka ketiganya sempat beristirahat untuk beberapa saat. Pagi-pagi benar mereka sudah siap untuk berangkat ke hutan Jatimalang dengan berjalan kaki. Mereka akan memasuki satu lingkungan yang belum pernah mereka datangi. Tetapi mereka sudah mempunyai bekal keterangan dari orang-orang yang telah mereka tahan. Dalam perjalanan menuju ke hutan Jatimalang, maka ketika orang itu berusaha untuk menyesuaikan keterangan orang-orang yang mereka tahan dengan kenyataan yang mereka hadapi, ternyata bahwa orang-orang itu tidaklah berbohong. Namun demikian, Ki Wirodadi berkata, "Tetapi siapa tahu bahwa setelah memasuki hutan Jatimalang,
justru kita masuk ke dalam perangkap. Banyak kemungkinan dapat terjadi, tetapi kita harus berhati-hati, desis Manggada. Mungkin kita perlu mengambil jalan lain untuk memasuki hutan itu, berkata Laksono. Ki Wiro Dadi mengangguk-angguk. Ternyata pikiran anak-anak muda itu cukup cermat, sehingga bersama mereka Ki Wiro Dadi merasa cukup mantap. Demikianlah, maka perjalanan mereka menyelusuri bulak-bulak panjang kadang-kadang memang menarik perhatian. Yang paling nampak pada mereka adalah busur yang besar melintang di punggung mereka, di atas endong yang juga tersangkut di punggung. Tetapi para petani di sawah memang sudah menduga bahwa mereka adalah sekelompok kecil pemburu yang akan berburu binatang buas. Namun demikian, arah perjalanan ketiga orang itulah yang menimbulkan persoalan kepada mereka. Arah perjalanan ketiga orang itu adalah menuju ke hutan Jatimalang. Orang-orang yang serba sedikit mengetahui tentang hutan itu menganggap bahwa hutan itu adalah hutan yang sangat wingit. Jalmo moro, jalmo mati. Setiap orang yang berani memasuki hutan itu tidak akan dapat keluar lagi dengan selamat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.